bisa ke sourcing kalau terpaksa. Kami harapkan dengan komunitas atau dengan IT ini teman-teman perangkat siap untuk meningkatkan yaitu kinerja, karena itu suatu tujuan kita diberikan tambahan penghasilan melalui undang-undang desa yang baru saja diberikan PP-nya atau program PP-nya melalui PP 47 itu, yang mana bentuk dikelola sendiri menjadi tambahan tunjangan bagi perangkat dan petinggi. Kemudian selanjutnya juga IT ini sebagai alat menyampaikan kritik. Jadi setelah kami layani, kiranya bagaimana penilaian masyarakat silakan disampaikan melalui web ini, sehingga kita menjadi perlindungan untuk kita kaji, kemudian akan kita perbaiki mengerjakan. Saya kira demikian dari kami. Sekali lagi nanti mohon berkenan Bapak Wakil Bupati untuk meresmikan penggunaan mobil ini, semoga memberikan manfaat dan terus dapat kita meningkatkan pelayanan yang sebaiknya. Dan mohon maaf apabila kami dalam menyambut atau menyiapkan tempat ini sebenarnya tidak tempat pertemuan Pak Wakil Bupati, karena kantornya masih dalam rehab. Rencana kantor untuk pertemuan itu desainnya memang direncanakan di lantai 2, dan lantai 2-nya belum dikerjakan, baru membutuhkan mungkin bulan depan baru dalam laksanakan pembangunan lantai 2 atau sebelah. Dan ini adalah tempat badminton, maka ini memang dananya kecil Pak. Tidak ada dana khusus untuk pembangunan ini karena infrastruktur yang rusak sangat banyak, sehingga dijaneng untuk pembangunannya secara bertahap. Syukur nanti kalau ada dana atau anggaran yang untuk lingkungan desa, bukan kantor desa, tapi untuk gedung serbaguna, itu termasuk aulanya gedung serbaguna, sehingga mungkin dapat bantuan khusus, karena sekarang ada istilahnya bantuan khusus, itu bisa dianggarkan sehingga cepat terselesaikan pembangunan untuk lingkungan kantor ini. Jadi kantornya akan anggarkan dari dana yang kami terima dari ADD maupun BD, kemudian yang sarana lainnya mungkin bisa ditopang dengan dana banjo atau semacamnya. Kami mohon pada Bapak Wakil Bupati nanti bisa memperjuangkan ini sehingga pembangunan desa Jawa ini baik infrastruktur memang masyarakat mendaki segera terselesaikan, mudah-mudahan lingkungan kantor juga bisa terselesaikan. Saya kira demikian. Segala kekurangan kami mohon maaf bila kami berikan sambutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Hasan Budi. Ada selanjutnya sambutan dari Kepala Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten Subang kepada Bapak Dr. Agus Basuki Wijaya MSI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berarti Bapak Dr. Subroto SI, yang kami hormati Bapak Mus Koko
kita forum koordinasi pimpinan kecamatan yang saya hormati Bapak Kepala Desa Bapak LKID, Bapak Ketua RT, kawan-kawan, dan juga rekan-rekan dari LKM Pijan. Marilah tandingnya kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di Desa Jambu ini dalam sebuah acara berdekatnya warga Desa Jambu untuk mempunyai tonggolan kompetitif dengan telah mencanangkan diri sebagai desa informasi teknologi informasi. Bapak Wakil Bupati yang saya hormati, memang belum banyak peran dari pemerintah Kabupaten Jepara terhadap desa-desa di bidang informasi. Karena sampai saat ini anggaran yang ada pada dinas kami baru sampai ke kecamatan Pak Wakil, di mana semua akses gratis dengan wifi dan broadband yang kita sewa itu baru sampai ke kecamatan. Memang beberapa tahun yang lalu ada beberapa bantuan terhadap beberapa desa yang diusulkan kecamatan terhadap seperangkat peralatan yang bisa mengakses internet, dan juga terhadap desa tersebut yang diusulkan kecamatan kita berikan bantuan sekadarnya setahun dalam rangka menyewa atau membayar dari akses broadband tersebut. Namun dengan ketentuan baru bahwa itu tidak boleh lagi kalau sementara tidak berani menyalurkan ke orang tua. Tapi perlu diketahui bahwa teknologi informasi pada zaman sekarang memang sudah berkembang sangat pesat. Dan saya yakin terutama generasi muda setiap hari memang pasti menggunakan teknologi ini. Semisal Facebook, BBM, ada WhatsApp, ada Line, dan macam-macam. Teknologi informasi pada prinsipnya membantu kita manusia di dalam melakukan informasi melalui teknologi komputer, baik itu komputer yang besar maupun komputer tablet ataupun Android. Kami sangat berbangga bahwa Desa Jambu ini sudah mulai mencanangkan dirinya sebagai desa teknologi informasi. Perlu diketahui bahwa setiap tahun ada lomba mengenai desa TIK ini. Tapi dengan catatan bahwa domain yang dipakai harus produk Indonesia. Ini saya nggak tahu dari rekan-rekan Pijar, dia masih sudah pakai ID atau masih gratisan, Pak? .com? Belum. Gratisan, Pak? Masih gratis, Pak. Sementara masih gratis, Pak. Blogspot? Oh, Belum beli, Pak. Belum. Beli. iya. Karena ada revisi-revisi. Nyambung dari kecamatan, dari desa. Ya enggak, desanya ini alamat. Jadi kan apa? Spot. Pemerintah Desa Jambu. Oh, sudah pakai ID. Nah, kalau ID itu sudah Indonesia. Dengan demikian data kependudukan kita itu tidak akan diakses oleh orang luar. Kalau masih pakai kom belakangnya itu berarti bukan. Terima kasih kami ucapkan atas pemakaian domain Indonesia ini. Selain kalau kami perhatikan tadi, selain untuk kepentingan pemerintah desa agar masyarakat tahu informasi apa yang dilakukan desa, apakah itu untuk jumlah RT, pertanggungjawaban keuangan, juga sudah ada mulai teknologi yang mana masyarakat bisa memanfaatkan teknologi ini untuk mengurus keperluannya yang terkait dengan surat-surat atau keperluan-keperluan dengan
desa perlu dikembangkan bahwa tujuan dari semua kegiatan kita sebagai pemerintah, baik itu pemerintah desa, pemerintah kecamatan maupun pemerintah kabupaten pusat adalah kemakmuran masyarakat. Ini yang diajarkan kami oleh Pak Wakil Bupati. Semuanya harus bertujuan kepada kemakmuran masyarakat karena beliau adalah dokter bidang ekonomi. Terus Pak Menteri. Nah, mungkin perlu dipikirkan bahwa dibuat blog ini masyarakat bisa mengakses. Jadi kan di situ disebutkan bahwa bisa mengakses apa saja. Jadi masyarakat masih mencari. Seharusnya dipilah lagi oleh desa. Satu, hanya mengakses bursa tenaga kerja yang dipilah oleh desa. Jadi begitu buka domain ini langsung masyarakat bisa mencari. Demikian juga yang berisi mengenai pemasaran terhadap desa ini, mana-mana tempat industri, ya, industri mebel, keunggulan-keunggulan dari desa ini perlu kita tampilkan, sehingga lalu dibuat sebuah akses yang apabila orang mengetik katakanlah mebel, maka melalui mesin pencarian begitu banyak, itu ini ada rumusnya ini, langsung muncul desa Jambu, walaupun orang hanya mengetik mebel saja. Termasuk keunggulan-keunggulan masyarakat sini dalam berproduksi. Demikian juga terhadap andai kata ada event budaya yang perlu ditampilkan, juga wisata-wisata mungkin kalau ada pemandangan yang bagus. Jangan salah, di Banyuwangi membuat semacam balap sepeda lewatnya sawah-sawah. Itu diupload di dunia maya, sekarang menjadi event tahunan di mana pesertanya adalah dari mancanegara karena mereka menikmati hanya sekedar sawah dan rumah-rumah rupiah, tapi mereka menikmati dan saya kira sekali lagi kami ikut berbangga terhadap kemajuan dari desa Jambu sehingga memiliki keunggulan tentang teknologi. Namun perlu dikembangkan bahwa masyarakat terbantu untuk meningkatkan pendapatannya. Saya kira itu, dan lebih kurang mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Andes Basuki Wijayanto. Acara selanjutnya sambutan dan perizinan penggunaan IT di Pemdes Desa Jambu oleh Wakil Bupati. Kepada Bapak Dr. Haji Subroto SEMM kami persilakan. Dari saya ini juga merupakan ungkapan yang disampaikan saya kepada pemerintah desa Jambu dan masyarakat Jambu yang hari ini telah melaunching penggunaan itu. Hari ini saya belum sakit, tapi saya dari saat ini benar-benar bangga saya baru di sini. Baik. Jadi sebagaimana yang kita tahu sejak reformasi maka demokrasi ini terus bergulir. Mulai tahun 2000 Kesel saya juga ya. itu pemerintah kita otonomi sampai tingkat 2. Nah, dengan berlakunya undang-undang desa itu otonomi diperluas, tidak sebatas pemerintah daerah tingkat 2, tapi
otonomi itu sampai ke desa. Bahkan kalau kita mampu, sebetulnya desa itu bukan di bawah kabupaten lagi, karena kita punya menteri. Desa itu yang sendiri dengan desa. Namun tetap di bawahnya menteri. Sehingga studi-studian bupati itu kan boleh menteri suci, menteri dalam negeri. Kalau ketinggi itu punya dua menteri, menteri dalam negeri dan menteri desa. Nah, apa sih makna dan tujuan daripada otonomi ini? Tujuan daripada otonomi adalah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk itu maka segala kewenangan yang ada di pusat itu diserahkan kepada daerah. Selain masalah hukum, masalah pertahanan, ketertiban, terus agama, hubungan luar negeri. 36 permasalahan yang ditangani oleh pemerintah pusat. Sementara selain itu, seluruhnya diberikan negara. Tujuannya apa? Karena satu keyakinan bahwa yang paling tahu adalah yang bersangkutan. Jadi yang tahu kebutuhan rakyat desa Jambu adalah orang Jambu. Nah, untuk itu harus diberikan agar semua potensi yang ada di desa ini bisa digali bagi sebesar-besarnya kesejahteraan. Nah, dengan dilakukan otonomi sampai ke desa ini, tentunya organisasi pemerintahan menjadi semakin besar. Maka saya bangga sekali dan menyambut baik oleh Jambu dan hari ini telah melaunching penggunaan ini dalam tata pemerintahan desa. Manfaatnya adalah kalau organisasi yang begini besar, mulai dari pusat, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, itu dilayani secara manual. Ibarat siput, jalannya lambat. Karena dengan IT dan apa itu dari sisi secara orang pusat sudah tidak tahu. Begitupun apa yang terjadi di sana, kita tidak bisa mengakses. Itu satu, kecepatan. Yang kedua, keterbukaan. Jika waktunya sekarang. Jadi saatnya kalau tempo hari Ibu Megawati beberapa saatnya nanti tentunya KPK tidak perlu karena KPK itu adalah lembaga ad hoc yang diperlukan pada waktu perubahan. Kalau rakyat yang memang mengontrol oleh pemerintahan melalui sistem ini, maka lembaga-lembaga seperti itu tidak diperlukan. Karena apa? Lembaga-lembaga itu semua adalah cost center, biaya, biaya besar sekali. Nah, kalau kita sudah mampu melakukan pengawasan dan pemerintah tidak berjalan dengan baik, maka tugas KPK tidak ada lagi. Ini kira-kira yang paling penting. Jadi IT ini sangat bermanfaat untuk membantu percepatan pembangunan dan memudahkan pengawasan. Kemudian apapun yang kita lakukan itu muara atau untuk kesejahteraan. Kalau itu maka saya akan melalui IT yang telah dilakukan pada hari ini dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Tadi disinggung oleh Pak Petinggi bahwa sudah bekerjasama dengan pemerintah, alhamdulillah itu memang yayasan bisa dirikan. Tujuannya adalah untuk mempercepat pendidikan. Jadi pendidikan bisa formal, bisa non formal.
nonstop RPM pacaran Kan satu minggu. Kan dua HP ya, HP itu anakku. jadi bisa pada sini Saya sering membayangkan Cina itu merdeka tahun 1949, Indonesia merdeka tahun 1940. Artinya kita ini keluar. Sementara kalau kita lihat potensi alam yang kita miliki, kita itu jauh. Streaming. iya Makmur. Aku udah masuk ya. Karena semua apa Ustream. yang kita punya, seperti Ustream. Separah itu kita Ustream. punya laut, Kan ning gone punya ning pantai, mano sekarang buka iki to. punya Langsung dataran MU Stream. rendah untuk padi, punya dataran tinggi untuk singkong, dan kita juga punya gunung untuk kopi. Kita itu lengkap. Begitupun kita punya tambang, punya deposit hasil besi 4 juta ton di dalam penelitian dari untuk itu harus kita gali. Yang paling ribut, saya yang paling ribut tentang pasir besi. Kalau memang kita belum mampu menggali, biarin aja itu dari tanah 7 juta daripada dibawa orang lain ke Cina sama kita nggak ada apa-apa. Kita juga kena dampak perdagangan. Kemarin saya barusan lapori oleh Pak Basuki dan visi-visi saya, Pak, pantai kita ini pantai terbaik seluruh Jawa Tengah. Karena kita ini punya impian untuk percepat pembangunan. Selama ini kita terus mimpinya buruk. Kita selalu berpikir bahwa Jepara ini tempatnya tidak menguntungkan karena bukan lintasan jalur pantura. Bandit kan Kalau kita buka, sehingga alhamdulillah kemarin jalan kita ini mulai tahun 2016 itu ada di sana menjadi nasional, mulai dari Jepang ini sampai ke Klik. Pembangunannya tahun 2016 itu mulai dari Simpang sendiri Jepang itu sampai ke Wasek, ujung Wasek tahun 2017 itu dari Wasek sampai ke Klik. Itu Wasek 6 bulan. Itu adalah impian. Kalau kita perjuangkan, maka kita. Begitupun Pak Basuki dari kepala Kominfo ngeluh terus. Pak, kita ini cuma punya jalan satu-satunya. Sehingga kalau di mana itu namanya di Bolahan ada truk rusak, macet total. Maka kita harus punya jalan alternatif. Yang dulu kita rubah jadi impian. Dan alhamdulillah juga dengan peningkatan jalan provinsi menjadi jalan nasional, maka jalan yang menghubungkan Jepara, Demak lewat pantai utara nanti akan dipindahkan di jalan provinsi. Apa pengaruhnya terhadap jalan kita? Nomor satu yang paling utama adalah mengurangi anggaran perawatan jalan. Berarti kita punya kesempatan untuk mengalirkan biaya pemeliharaan jalan itu bisa mengalir. Yang kedua adalah arus transportasi yang lancar. Kalau nanti jalan yang pantai terjadi, orang Semarang ke Jepara itu kurang 30 jam. Jadi nanti Pak Basuki mau pacaran di kota. Orang Jepara kalau makan siang itu ke orang Semarang kalau makan siang itu ke Jepara makan siang sana. Kalau kita mau ke karaoke dari Semarang gitu ya. Saya ingin menciptakan etos kerja
yang baik. Kalau etos kerja mau baik, maka penyakit masyarakat itu harus kita hapuskan. Saya punya pengalaman dan ini saya karena ini termasuk wilayah semua orang Bogor. Itu saya tahun 92 itu sudah sekolah di Cina. Di Cina itu masih miskin. Tapi saya ingin belajar tentang ekonomi rakyat. Bagaimana untuk membantu Cina yang sumber daya alamnya terbatas, penduduknya waktu itu sudah 1 miliar. Saya belajar. Yang ingin saya ceritakan adalah bahwa orang sangat miskin. Orang berangkat kerja masih naik sepeda, nggak ada ontel, bajunya masih hitam-hitam gitu, baju kopra, topi hitam. Dijadikan BMS. Ini waktu ini dari BMS untuk dibangun kantornya gitu. Itu yang menjadi program ini saya sebagai waktu pencalonan itu sudah 500 juta per desa. Tujuannya apa? Agar usaha rakyat itu bukan berjalan. Karena kelemahan utama daripada warga masyarakat kita ini adalah modal. Karena modalnya mahal, maka nilai tambah yang dihasilkan oleh petani, oleh pengrajin, oleh nelayan kita itu tidak dinikmati oleh yang bersangkutan, tapi lebih banyak dinikmati oleh para rentenir dan tengkulak. Nah, sehingga ada gagasan dari saya, kita dekatkan akses modal ini. Jadi uang itu uang pemerintah, tidak dibagi lagi, tapi diberikan penyambungan yang sangat power. Nah, kalau rakyat diberikan kesempatan berusaha yang sama, maka rakyat akan berkembang. Dia membuat apapun yang bisa dihasilkan, mau menempati yang tadi ayam tidak diburu-buru oleh bunga yang berjalan. Kalau bikin kursi ayam, gawe api, tidak harganya mahal. Kalau barang selesai dijual, menjualnya mana? Gak usah jauh-jauh, tidak usah semua kita jadi ekspornya. Dijual ke UMD saja. Hitung-hitungan, utangnya biro, rego barang yang dihasilkan biro, selebihnya dikasihkan. Nah, UMD sampai jual, kan dapat keuntungan. Beli dari rakyat berapa, menjualnya berapa, ada keuntungan. Totalnya mana larinya? Ke rakyat. Karena BUMD ini bukan miliknya Pak Petinggi, tapi miliknya masyarakat desa. Untuk apa saja? Bisa macam-macam. Nomor 1 saya sarankan adalah untuk perbaikan pendidikan biar anak-anak kita pintar. Mungkin sarana peribadatan. Jadi nggak usah nanti kalau udah maju desa sini Pak Petinggi ngoyak-ngoyak saya terus ngajukan proposal untuk pembangunan musola, pembangunan jalan. Nah, saya ini bukan kuasa pengguna anggaran, ini pun punya kuasa itu Pak Bupati. Aku ditolong terus kalau Pak Petinggi ya ngeluh bener-bener. Tapi saya perjuangkan. Nah, itulah manfaat dari IT dalam kehidupan kita. Adalah satu keniscayaan, tidak bisa kita tinggalkan karena kita hidup di atas modern. Nah, untuk saat sekarang IT ini adalah yang paling akhir paling modern. Walaupun sebetulnya kita ini juga punya. Jangan dulu kalau sekarang masuk alam, kalau dulu katanya batinnya dari batin itu rasa. Nah ini jadi ada 3 kelemahan yang saya sampaikan. Satu adalah teknologi yang tidak bermasalah. Nah, dengan IT ini ketika kelemahan tadi sudah kita maju
transfer yang donan musa sehingga kita bisa transfer yang berdiri donan musa sama COVID-19 habis karena potensi alam kita juga dapat cukup sementara warga masyarakat kita sesungguhnya cerdas dan cerdas. Kebetulan saya punya gagasan sebetulnya pengen mendirikan monumen 3 tokoh wanita pejuang Jepang. Orang Jepangnya orang hebat. Keturunannya Takujima, keturunannya Ratu Tamiya, keturunannya Ratu Tamiya, keturunan langsung. Saya aja yang cuma minum air Jepara ya motornya tersiki. Dulunya itu, tapi setelah di Jepara, minum air Jepara dulu. Nah, monumen itu saya dirikan bukan untuk disumpah, tapi untuk mengingat kita bahwa kita ini turunannya orang hebat. Dan mudah-mudahan tahun 2012 kita bangun. Yang paling penting adalah untuk anak kita. Biar kita cermin bahwa dulu kita ini punya tokoh-tokoh pejuang, maka kita lebih baik dari mereka. Itu yang ingin saya sampaikan sekali lagi bahwa hari ini membuat kebanggaan bagi saya bahwa saya gabung dan menolak untuk melayani rakyatnya sebaik-baiknya. Tadi disampaikan ini kalau ada kritik, saran disampaikan dalam itu, dan kritik tidak jelek, sejauh bahwa kita ini kalau ada permasalahan kita cari solusi. Jadi kita mencari permasalahan kemudian dibuyur-buyur dan sekarang memang kurang. Kalau kita disebut itu bupati, wakil bupati, akan berpendidikan. Ya nggak apa-apa, karena saya kenal dengan masyarakat, saya terima dan saya perbaiki. Alhamdulillah sekarang berkurang, bapak sudah ada. Sekarang saya tidak bergerak masalah kumpul, tapi saya jalan terus kepada aktivis yang bilang saya tidak ada di sini tidak bergerak, tapi saya jalan terus karena saya berkeyakinan itu adalah untuk kebaikan kita. Saya dari cerita tahun 92 saya ke Cina, orang di Cina itu masih miskin. Di mana-mana orang jualan yang namanya ginseng dan cem-ceman. Untuk apa? Untuk melacur. Biar badannya kuat. Tahun 2002 saya ke sana lagi, sudah terorganisir. Ada yang di toko dan di negara. Dunia terpaksa mana-mana tak berjumpai. Tahun 2002 lagi kami juga ditawar, Pak, ada ini dari Cikarang orang-orang semuanya 13 tahun. Saya tawar 352, satu jualnya 1000. Jadi kira-kira 250. Kemarin tahun 2015 saya ke sana. Sama sekali sekarang tidak boleh ginseng, tidak ada cuma. Dan yang paling mengagumkan adalah saya tanya seperti biasa, saya perlu kurang pijat, capek saya akan naik di Volvo dari Cina. Itu dia jawab, Pak, di Cina tidak perlu pijat. Kenapa? Karena orang harus bekerja keras. Bahwa agar etos kerjanya baik, untuk siapa kerja baik? Untuk dirinya sendiri dan untuk keluarga. Kalau umatnya mabuk-mabukan, melacur, kurang tidur, paginya kerjanya kan tidak kuat. Dan bisa nih. Kami kepada teman-teman SM, saya tidak mengerti bahwa saya kencang untuk menutup hukum masyarakat. Saya memberikan kesempatan untuk membuka sendiri. Kalau tidak, saya akan buka. Jadi kemarin saya sudah buka
Kalau zaman itu ada peringatan bahwa peringatan itu serius karena ini permintaan seluruh warga masyarakat Jepara. Warga masyarakat Jepara itu lebih kita peringatkan menyenang rumah juga. Dan kalau LSM bulan ini saya juga pertama ada anggota DPR dari fraksi agama dan tidak apa-apa, mungkin dia belum tahu. Tapi Lakukan yang dari ini itu yang ingin saya sampaikan. Jadi bahwa marilah kita melalui konferensi semata-mata ada kemajuan desa Lombok. bisa nganggo. Sebentar lagi di kecamatan ini, insya Allah setelah jalan menjadi nasional akan dibangun pelabuhan. Orang on time ngono ya. Orang iso real time. Pertama adalah mendekatkan modal. Karena APBD bukan saya berkuasa negara, saya mencoba cari dari sisi lain. Saya mendapatkan dari Kementerian Koperasi ada namanya lembaga pengelola dan bergilir. Kemarin sebetulnya kita disetujui untuk 40 miliar sehingga satu desa bisa 250, tapi direktur BPN sepakatan tidak berani. Dari 40 hanya 25. Saya sempat kalah kemarin sampai sekarang belum saya. Kemarin saya marahin lagi dia masih di masalah. Besok merasa nunggu saya 10. Lontong uangnya rakyat untuk takut-takut. Kalau mau dikorupsi ya takut. Kalau untuk rakyat, katakanlah rakyat bayar itu sendiri. Tapi saya percaya kalau rakyat itu dibayar dulu. Saya takut dari Pak Kiai ini orang penghuni neraka. Sehingga melakukan pengusaha besar. Lalu pengusaha kecil ini saudara. Itu yang saya sampaikan dari modal saya usahakan. Teknologi termasuk saya mendirikan komputer. Alhamdulillah di sini sudah berdiri produksi. Yang ketiga masalah pemasaran di jalan nasional dan pelabuhan. Pelabuhan itu akan didirikan di Kecamatan Lombok. Kemarin dari survei ini terdapat di visi Pak. Ternyata laut kita yang paling bagus di Jawa Tengah. Baru 1000 meter 1 kilo itu sudah kedalamannya 12 meter, sehingga layak untuk dijadikan pelabuhan samudera. Terus dia, karena saya wakil, itu gasnya baru sekitar Pak itu kalau kita kritis di bawah, terus ini lama, jadi harus ditencai dari atas, jadi dia Pak tinggi, aman tinggi. Bapak Presiden. Kalau saya ini selalu ada yang ngajari sebagai wakil pentingnya demo ya jaga jalan itu tidak ya. Ini kebetulan juga ada waktunya sholat, maka untuk memenuhi permintaan Pak Tinggi dan temannya dengan ini seharusnya Syuting. di desa Lombok dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ose. Semenit. Marilah acara pada pagi ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Mari kami antarkan. Alhamdulillah. Setelah ini akan menunjukkan penandatanganan prasasti Stadion Berita Berbasis IT, kemudian menunjukkan kunci juga penggunaan komputer tertutup dan berdasarkan dengan nama. Terima kasih. Kami selaku pembawa acara Anda dalam membacakan susunan acara kerja. Kesalahan kami secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tangan, Leha mau di Leha. Leha, Jin.
Dari sana Pak. Dari kanan. Isi nama, main ada langsung beda. Subroto. Nanti di sana. Iya. Oke, Pak. Nanti di sana kita tanda tangannya. Tanda tangan Pak untuk diseleksi. Ono nata di koko tar. Informasinya ada Pak. Aku Mandiri kira iso. Nah, terima kasih. Nanti apa pulang dulu ya Pak ya. Hasilnya diperbesar. Teleponnya mati ya. Oh enggak Pak. Kira foto dewi Pak malah foto.
Termasuk absen saya ini jadi ini absennya kan kok itu ini orang saya nanti kecil kan itu ini juga buat absen gitu Pak. Iya Pak absen. Pokoknya Pak ini model. Ini kan karyawan orang dari lapor kecamatan harus iya informasi yang bisa bolongnya kok. Ayo. Nanti sama gua apa-apa. Apa-apa dulu gua ngenteni mulai. Ibu-ibu. Ayo Mas Bruse. Syuting mereka layare jero. Iki jero Iki nak jero. Langsung jero layare. Langsung online nak jero. Iku. Sing duwe di wong iki mau. Terus ini sudah tanda tangan terakhir. Sampun. Yang belum siapa ya? Loh. Wes. Dolanan bocah cilik wae ngenang ngene ya. Iya, sakake urung syuting ket mau. Pak kelah apa? Wis yo, sakit ndak ngenteni. Lagi tekan gini kowe. Kowe lagi mlaku rene. Lagi peluk. Sedane suwi. Close saja, sing duwe dek. Makanya ya.